Oke, acara akan dimulai 2 menit lagi. Acara ini diselenggarakan oleh relawan TIK Kabupaten Tuban pada tanggal 19 Juli 2020 pada hari Minggu. Tes 1, 2, 3, berarti. Halo, halo. Tes, tes. Halo, berarti. Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Saya yang pada hari ini akan membahas dengan tema persiapan menuju teknologi sains data yang unggul 2030. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati, dan Bu Rati sudah berada di dalam Zoom ini. Sekilas saya akan membacakan biografi Bu Rati tersendiri. Nama lengkap Ratih Ardiati Ningrum, SSI, MS, MStat, dosen Teknologi Sains Data, STMM, Universitas Erlangga, Personal Information Flash Jombang Basic 1995, gender religion Islam, kemudian home address Jombang, Tabaksari, Surabaya, educational background Institut Teknologi 10 November Surabaya, statistik, kemudian 2017-2019 Institut Teknologi 10 November Surabaya, National Show
Chung University, Taiwan, Statistics Master, Scholarship for Award of Excellent Students, NCTU, Taiwan, Scholarship for Outstanding New Student Award, Postgraduates, ITS Surabaya. Research interest, survival on health, structural equation modeling, kemudian machine learning, data mining, dan juga multivariasi analisis. Riset background beliau yaitu persepsi kepuasan dan faktor mempengaruhi remunerasi dosen FMIPA ITS menggunakan importance performance analisis dan struktural equation modeling. Itu sekilas dari biografi Bu Ratih tersendiri, dan untuk teman-teman saya mewakili dari relawan TIK Tuban dan menggantikan Mbak Yayang yang sedang sakit pada hari ini, dan beliau sedang periksa di rumah sakit pada saat sore ini. Maka dari itu saya gantikan sebagai host pada acara sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk Irvalendia Febriansah, kemudian Cirmudia, kemudian Susi Novitasari, kemudian Ahmad Syarul Toha, dan juga Ika Andar. Sebelum acara ini dimulai pada pukul 15.15, cemilan-cemilan yang disiapkan untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh Bu Ratih sangat-sangat bermanfaat untuk Anda, karena ini adalah prospek ke depan bagaimana sih teknologi Sains Data UNER ini mencapai targetnya menjadi Sains Data yang unggul pada tahun 2030. Oke, Bu Ratih sudah. Halo, Bu Ratih. Ya, halo. Selamat datang untuk Bu Ratih. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menerima undangan dari relawan TIK untuk mengisi materi teknologi Sains Data yang unggul pada tahun 2030. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih atas undangannya dari teman-teman relawan TIK Tuban ya, yang diwakili oleh Ilham ya. Ya. Ini langsung materi atau gimana, Ham? Atau nunggu 15.15? Mungkin bisa saling sapa terlebih dahulu, Bu. Untuk iya. materi bisa dimulai 15.10. Oke, iya. Ini kalau boleh tahu, sambil menunggu peserta yang lain. Peserta dari mana saja ya? Ini ada Mas Irvalendia, ada Mbak Ika, ada Mbak Susi, Mas Ahmad, dan Mas atau Mbak ini Dwi Asmoro, ini... ada Mbak Elvira. Oh, dari relawan juga jangan-jangan. Oh, dari SMA Karangrejo. Oh, Mas ini, Mas Dwi Asmoro kayaknya dari namanya. Oh, dari Bapak Dwi Asmoro. Wah, jauh ini. Tulungagung. Iya, selamat dari datang, Tulungagung, Pak. Bu, jauh ini. Iya. Selamat datang. Ya. Terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi di sore hari ini. Ya. Masya Allah, dari Universitas Pancasila Jakarta. Salam kenal Mas Irvalendia. Salam kenal juga. Salam kenal untuk Mas Irvalendia Febriansah, Universitas Pancasila Jakarta. Ya, jauh sekali. Betul. Jauh sekali.
Oke, untuk teman-teman apabila belum menyiapkan teh hangat atau kopi atau apa, bisa disiapkan karena materi ini akan berlangsung cukup lama biar tidak inputnya kalau kan tidak bisa fokus nih. Ada yang lebih jauh lagi selain dari Jakarta, bisa tulis di kolom chat sambil berkenalan. Oh, ini ada Ahmad Syarul Toha dari Institut Tarbiyatul Tolabah. Masya Allah, selamat datang, ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara webinar menuju teknologi sains data yang unggul 2030. Oke, 1 menit lagi akan dimulai. Siap-siap untuk teman-teman kalian menerima materi dari bermanfaat untuk kalian dan juga untuk adik-adik SMA yang ingin Halo Bu Ate, mungkin materinya bisa dimulai. Bu? Oh, mungkin Bu Ate dalam gangguan. Oh, sudah bisa dengar suara saya? Siap Bu, mungkin bisa dimulai untuk materinya. Oke, siap Bu. Selamat menyaksikan di acara webinar. Silakan untuk waktu dan tempat, Bu Ratih. Ya, terima kasih Ilham. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah Bu, sudah masuk. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik relawan TIK Tuban yang telah mengundang saya di sore hari ini untuk berbincang santai. Kita akan membahas mengenai persiapan menuju teknologi dan data unggul 2030. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah berkenan hadir di sore hari ini untuk berdiskusi bersama dengan saya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan tema pada sore hari ini yaitu mengenai persiapan menuju teknologi sains data unggul 2030. Nah, ini merupakan salah satu visi dari teknologi sains data Universitas Airlangga ya. Oke, langsung saja. Ini perkenalan dulu. Saya Rati Ardiati Ningrum, tempat lahirnya di Jombang 25 tahun yang lalu. Mbak. Iya. Iya, kenapa? Domisili saya ada di Jombang. Nanti barangkali ada Bapak Ibu atau teman-teman dan adik-adik yang kebetulan lewat di Jombang, karena Jombang ini kan merupakan kabupaten yang dimana dilewati kalau semisal
teman-teman mau ke daerah Jawa Tengah atau mau ke Bali ya insya Allah itu bisa melewati Jombang. Nanti boleh janjian ketemu dengan saya, kita diskusi atau ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh gitu ya. Kemudian untuk riwayat pendidikan saya, SD saya SD 2 Sentul, kemudian di Jombang, SMP saya juga di Jombang, SMP 2, kemudian SMA saya juga SMA 2 Jombang. Jadi konsisten dari SD sampai SMA itu SD 2, SMP 2, SMA 2. Jadi sekolahnya 2 gitu terus yang di Jombang. Nah, kemudian untuk S1-nya saya kuliah di ITS tahun 2013 sampai 2017 mengambil jurusan statistika. Nah, kemudian saya lanjut S2 juga di ITS mengambil jurusan yang sama yaitu statistika melalui beasiswa fresh graduate. Jadi kalau di ITS itu ada beasiswa fresh graduate itu untuk teman-teman alumni ITS sendiri seperti itu. Nah, kemudian untuk S2 saya lanjut di ITS pada 2017-2018, jadi langsung ambil S2. Nah, kemudian ini kenapa di ITS saya potong ya, dari 2017-2018, kemudian di sini bawahnya adalah 2018 gitu. Nah, karena di tahun 2018-2019 saya mengambil program double degree ke NCTU Taiwan. Jadi di sana sempat belajar selama 2 semester dengan jurusan yang sama yaitu Institute of Statistics atau statistika ya lebih singkatnya selama 2 semester. Jadi mengerjakan tesis juga di NCTU. Lalu pada 2019 Juli kembali ke ITS untuk mempertanggungjawabkan juga tesis yang sudah dikerjakan di NCTU Taiwan. Jadi istilahnya saya 2 kali untuk seminar hasil tesis saya yang yaitu di NCTU dan juga di ITS. Tapi enaknya ijazahnya dapat double kayak gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang menginginkan putra-putrinya mengikuti program double degree mungkin nanti enaknya ya selain ada pengalamannya bertambah, kemudian relasi juga bertambah otomatis. Nah, nanti ijazah yang didapatkan juga double. Jadi memiliki ijazah ITS dan juga ijazah NCTU kayak gitu. Lah kemudian untuk tahun 2020 ini awal Januari, tanggal 1 Januari sampai hari ini saya diamanai untuk bekerja sebagai dosen prodi Teknologi Sains Data di Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin di Universitas Airlangga. Gitu. Nah, kemudian nanti semisal Bapak Ibu dan teman-teman ingin menghubungi saya, bisa menghubungi melalui email di bawah ini ratih.am@stmm.uner.ac.id gitu. Ini lanjut ya. Nah, ini kita akan membahas mengenai data scientist ya, dan persiapannya untuk menuju ke sana itu bagaimana sih? Nah ini, izinkan saya untuk ini memutar video dari YouTube. Ini adalah salah satu diskusi antara Bapak Ardia, yaitu senior data scientist dari Gojek. Nah ini. Mohon untuk seluruh peserta bisa dimuter dahulu ya. Itu adalah orang yang bisa memberikan story, bisa menceritakan sesuatu dari kumpulan data yang menjadi problem, dari data, dari learning ya, sampai
Kemudian saya lanjut ke menit ke-9 ya di sini. Nah, Berarti orang data scientist bisa semuanya masing kita ada keahlian. Ada di data yang jadi kalau bisa dibilang kita itu saling mengambil sama lain. Seperti ada yang ada di bisnis, ada yang ada di statistiknya, ada yang ada di statistiknya. Sebaiknya supaya kita bisa sebagai solusi kita bisa ya, tadi merupakan sedikit video yang menggambarkan mengenai data scientist di Gojek. Jadi Pak Arya merupakan senior data scientist yang sudah kurang lebih 3 tahun bekerja sebagai data scientist di Gojek kayak gitu. Nah, tadi beliau bilang kan ya, untuk menjadi data scientist itu di menit ke-9 tidak perlu menguasai semua bidang. Nah, maksudnya apa sih? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, hari ini yang menjadi outline adalah yang pertama yang akan kita bahas adalah tantangan yang akan dihadapi, kemudian latar belakang teknologi sains data, lanjut ke apa yang dipelajari di teknologi sains data, kemudian bidang minat di teknologi sains data, penerapan teknologi sains data, dan yang terakhir adalah poin penting apa sih yang perlu disiapkan. Oke, langsung saja. Ini sedikit gambaran ya, tantangan untuk generasi muda saat ini seperti apa. Ini ada berita headline dari Antara News yang saya kutip, yaitu mengenai Kemenkominfo ingatkan generasi milenial cerdas kelola TIK. Nah, berarti kan dari Kemenkominfo itu menginformasikan bahwa TIK itu penting sekali loh dikuasai. Itu harus melek, harus cerdas ber-TIK. Nah, kemudian ada juga berita dari Koransindo, ini headline-nya yaitu RI sibuk kejar industri 4.0, Jepang masuki era society 5.0. Bisa dilihat di sini ya, Koransindo ini mengutip beritanya Jumat 8 Februari 2019, di mana hal ini sudah kurang lebih dari 1 tahun yang lalu menginformasikan kepada kita bahwa ketika kita baru akan masuk ke industri 4.0, lah negara lain yaitu khususnya Jepang itu sudah bersiap-siap untuk memasuki society 5.0. Nah, sebenarnya society 5.0 ini apa sih? Kenapa kok Jepang ini menggebu-gebu untuk segera menerapkan society 5.0? Sedangkan negara lain, khususnya kita, masih berkembang menuju atau mengejar industri 4.0 itu. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran. Ini ada gambar yang saya kutip dari japan.go.id, yaitu pemerintah dari Jepang sana, yang menginformasikan bahwa di masa atau di era society 5.0 ini di bidang kesehatan, contohnya Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, yang dulunya orang datang ke fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan yang lainnya itu harus datang secara langsung. Jadi semisal yang ingin cek gigi harus ke dokter gigi, kemudian yang ingin memeriksakan paru-paru atau jantungnya harus ke spesialis paru-paru ataupun jantung. Nah, tapi di society 5.0 ini masyarakatnya itu tidak perlu datang langsung ke fasilitas kesehatan tersebut. Nah, terutama apalagi di kondisi sekarang ini kan dalam masa pandemi ya. Jadi kan orang itu agak sedikit takut untuk datang ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Tidak dipungkiri hal itu terjadi gitu. Nah, itulah tujuannya untuk yang di Society 5.0 itu nanti masyarakat yang semisal ingin konsultasi ataupun memeriksa kesehatannya hanya maksudnya bisa dengan sekedar duduk di depan internet, maksud saya komputer atau laptop ataupun handphone masing-masing ya. Jadi kan sekarang teman-teman kalau pernah mendengar Halodoc, kemudian temenin dari Kementerian Kesehatan, itu merupakan contoh aplikasi di bidang kesehatan. Jadi melalui 2 aplikasi, Halodoc dan juga
temenin itu nanti teman-teman bisa mengkonsultasikan kesehatan kepada dokter-dokter yang sudah terpercaya di aplikasi tersebut. Nah, ini lanjut ada gambar lagi. Ini juga dari website yang sama yang dari pemerintah Jepang tadi mengenai Society 5.0. Nah, di sini untuk gambar yang pertama itu kan kalau teman-teman bisa melihat ada jembatan, kemudian terowongan, ada bendungan juga, yang kalau di zaman dulu dan mungkin sampai saat ini juga untuk mengetahui para engineer seperti teknik sipil atau yang sebidang dengan itu, yaitu untuk mengetahui keretakan bangunan itu harus dicek langsung. Nah, sedangkan kalau di Society 5.0 nanti harapannya mereka cukup dengan meletakkan sensor, di mana sensor tersebut itu nantinya bisa mendeteksi apakah jembatan ini tuh masih aman untuk dilewati kendaraan, apakah bendungan ini tuh masih aman untuk menampung air sekian ribu kubik atau gimana gitu. Begitu juga dengan terowongan, apakah terowongan ini tuh masih aman hanya dengan melalui sensor yang ditempel pada masing-masing jembatan ataupun terowongan ataupun bendungan itu. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini, nah di sini di bidang finance. Jadi maksud pemerintah Jepang itu kalau yang di zaman dulu mungkin kita mentransfer uang itu harus ke ATM secara langsung atau mungkin ke bank secara langsung. Nah, tetapi di Society 5.0 atau di kalau kita bilang juga di industri 4.0 juga ya, karena di Indonesia juga sudah menerapkan hal ini di mana kita bisa mentransfer uang dari satu akun ke akun yang lainnya itu hanya dengan klik-klik melalui handphone kita. Ada misal OVO, kemudian GoPay, Link Aja, Dana, seperti itu ya yang saya tahu. Jadi mungkin teman-teman juga sudah banyak yang mengaplikasikan hal itu gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini adalah survei dari Hootsuite itu mengenai digital around the world in 2020. Jadi ini surveinya keluar pada bulan Januari tahun ini, di mana mereka mensurvei dan didapatkan hasil bahwa dari 7,75 miliar orang di seluruh dunia itu, 5,19 miliarnya itu adalah pengguna handphone. Nah, dari populasi segitu, 7 miliar itu, sebanyak 4,54 miliar orang itu pengguna internet aktif. Dan sebanyak 3,8 miliar orang itu pengguna media sosial aktif gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana sih kondisinya di Indonesia? Akan kita cek. Nah, di sini ya, dari total populasi kita di Indonesia sebanyak 272,1 juta jiwa penduduk Indonesia, 338,2 juta itu adalah pengguna handphone. Bisa terlihat ya, di sini kan jumlah pengguna atau pemilik handphone itu lebih besar dari populasi. Nah, artinya apa? Di sini bisa jadi satu orang di Indonesia itu memiliki handphone lebih dari satu, bisa 2 atau bahkan lebih ya kan? Nah, sedangkan untuk pengguna internetnya itu dari 272 juta jiwa yang pengguna internet aktif itu 175,4 juta, dan media sosial yang aktif menggunakan media sosial baik itu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya itu sebanyak 160 juta. Nah, dari sini bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau arus informasi tiap harinya yang kita peroleh itu pasti sangat besar sekali. Karena kenapa? Pasti teman-teman ketika membuka HP di mana di situ pasti teman-teman bermedsos, entah itu Twitter atau Instagram, di situ kan pasti banyak sekali informasi kan yang teman-teman semua dapatkan dari situ. Karena itulah data itu menjadi sangat penting. Ada istilah juga yang mengatakan bahwa data is the new gold, atau data adalah emas yang baru. Karena kenapa? Data ini sangat penting sekali. Dan saya juga
beberapa hari yang lalu juga sempat mengikuti webinar di mana Indonesia akan membuat sebuah undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, karena kenapa perlindungan data pribadi ini menjadi sangat penting sekali juga, karena kan mungkin banyak ya dari teman-teman atau saudara teman-teman di sini yang pernah dihubungi oleh orang-orang yang sekiranya itu tidak berkepentingan. Bisa jadi itu penipu atau yang lainnya. Ada yang parahnya kan tidak sedikit dari masyarakat kita yang masih saja kena tipu gitu loh. Padahal itu kan bisa jelas-jelas nanti sebenarnya nggak enak banget kan. Nah, makanya perlindungan data pribadi itu sangat penting. Nah, semoga undang-undangnya bisa tepat sasaran ya nanti ketika sudah dibuat. Kemudian lanjut, nah ini penggunaan aplikasi di Indonesia. Apa saja sih masyarakat menggunakan aplikasi apa saja sih di Indonesia ini? Nah, kecenderungannya 96% di sini bisa dilihat itu mereka atau masyarakat kita ya itu menggunakan Messenger atau aplikasi untuk chatting. Nah, kemudian untuk gaming itu sebanyak 59%. Untuk shopping di sini 55%. Nah, apalagi di pandemi ini aja sebelum pandemi di bulan Januari, berarti survei ini adalah data yang diambil untuk tahun lalu ya. Itu pengguna dari shopping apps itu 55%. Bisa dibayangkan ketika adanya pandemi ini, itu kenaikannya pasti jauh lebih banyak, bisa beratus kali lipat ya. Kemudian untuk musik apps atau aplikasi musik, ini teman-teman pengguna aktif Spotify atau Joox dan lain sebagainya itu sebanyak 56%. Nah, di sini juga ada banking apps. Banking apps, kemudian ada dating, ada health dan fitness aplikasi. Nah, untuk dating ini hanya 9% ya, karena masyarakat kita mungkin kurang tertarik atau kurang tahu kenapa. Tapi kalau di luar negeri, pernah teman saya yang pernah exchange di Jepang, di Kumamoto University itu dia iseng mencoba aplikasi ini yang dating gitu ya, dating. Itu ya memang dia dapat istilahnya kayak teman bicara teman saya perempuan, terus kemudian ya karena masyarakat di Jepang mungkin agak terbuka ya, jadi ya akhirnya tidak dilanjutkan oleh teman saya, akhirnya ditutup aplikasi tersebut karena mereka yang di sana itu lebih lebih ya terbuka gitulah. Oke, lanjut. Ya nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui slide tadi ya. Tadi Ilham sudah saya beri. Mungkin nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaannya melalui slide tersebut. Nah, ini sedikit cerita mengenai revolusi industri. Kalau dari dulu, ini gambarnya saya ambil dari kemenperin.go.id. Kalau dari abad ke-18 itu, kita kan masih mengalami atau menjalani industri 1.0, di mana pada abad ini itu masih ditemukan mesin-mesin untuk membantu produksi suatu barang. Nah, kemudian lanjut untuk abad ke-19, yaitu industri 2.0. Nah, di sini itu sudah mulai untuk produksi secara massal. Jadi industri-industri atau perusahaan-perusahaan itu sudah memulai untuk produksi secara massal. Kalau mungkin yang sebelumnya itu masih terhitung beberapa, nah di sini sudah mulai ada kemajuan. Kemudian di industri 3.0 atau abad ke-20. Nah, di sini sudah ada mulai otomasi produksi secara otomatis dibantu oleh robot. Nah, kemudian yang sekarang ini, yang industri 4.0 ini lebih canggih lagi, di mana kita mengintegrasikan antara internet, kemudian juga mesin-mesin yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana caranya agar mesin-mesin yang ada di sekitar kita itu bisa dihubungkan ke internet, sehingga hal itu akan memudahkan pekerjaan kita. Nah, kemudian ini pesan Pak Jokowi ya.
Dan kita kan juga akan menuju Indonesia Emas 2045, di mana 2045 adalah Indonesia memasuki usia 100 tahun. Ini tantangan kita bersama ya, khususnya generasi muda yang nantinya akan memimpin bangsa ini, akan menjalankan bagaimana bangsa ini maju gitu ya. Ini beliau berpesan, siapapun pemimpinnya yang akan datang, mau tidak mau harus giring masuk agenda besar inovasi dan teknologi. Nah, dari sini bisa diperhatikan bahwa inovasi dan teknologi itu menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi hal yang sangat perlu lah untuk dikuasai, utamanya generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin atau pejabat di Republik ini. Kemudian saya lanjutkan. Nah, oleh karena itu, karena kan kita sudah memahami ya, terutama Bapak Rektor Universitas Airlangga, Prof. Nasri ini memahami akan kepentingan dari inovasi dan teknologi. Nah, sedangkan di UNER ini kan fokusnya sebelum ada STMM ini, yaitu STMM ini Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin ya. Jadi sebelum ada sekolah ini atau fakultas ini itu UNER hanya berfokus kepada kesehatan, kemudian sosial, kemudian ada juga sains dan teknologi, dan walaupun di Saintek sudah ada teknologinya, tetapi menurut Prof. Nasim, menurut Bapak Rektor, hal itu dirasa kurang cukup untuk mendukung kemajuan teknologi, untuk mendukung inovasi teknologi yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Nah, karena itulah beliau pada tahun lalu, tahun 2019 itu membuka kelima prodi, di mana salah satu prodinya itu yaitu Sains Data, Teknologi Sains Data ini ya. Nah, prodinya ada 5, ada robotika dan kecerdasan buatan, terus ada teknologi sains data, kemudian ada teknik industri, rekayasa nanoteknologi, dan teknik elektro. Jadi nanti ketika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, nanti bisa datang langsung ke kampus kami di kampus C UNER ya, kampus C. Bukan kampus A ataupun kampus B, tapi kampus C UNER. Dan nanti kita bisa diskusi bareng di sana. Saya tunggu, dan kami keluarga besar STMM UNER sangat menunggu kehadiran Bapak Ibu dan adik-adik yang ingin belajar lebih lanjut mengenai kelima prodi ini, khususnya prodi teknologi sains data. Gitu. Nah, kemudian mengingat seberapa pentingnya teknologi sains data, ini saya ambil survei yang dilakukan oleh Glassdoor dan Forbes. Glassdoor ini kalau teman-teman boleh tahu, itu merupakan salah satu website pencari kerja. Kalau di kita itu mungkin ini ya, Lina atau yang lainnya itu, dari Glassdoor ini yang mewadahi lowongan pekerjaan dari seluruh dunia. Jadi misal teman-teman nih nanti ingin kerja di Malaysia atau di Taiwan atau bahkan di Eropa, di Amerika, nanti bisa mencari search di Glassdoor itu pekerjaannya apa, kemudian daerahnya di mana, dan di situ juga nanti sudah ada review dari pekerja yang ada di sana, terus review mengenai perusahaannya itu seperti apa, juga ada review tentang salary-nya, gaji yang didapatkan itu berapa, dan lain sebagainya. Nah, dari kedua ini mereka bilang bahwa 28% itu sains data atau data scientist itu sangat diperlukan dan akan peminatnya itu akan naik sebesar 28%. Nah, kemudian untuk dan data scientist itu menjadi seorang data scientist itu merupakan pekerjaan yang sangat diminati, menjadi best job nomor 1 di Amerika pada tahun 2016 hingga 2018, 3 tahun berturut-turut. Jadi ini surveinya itu saya ambil pada tahun 2019. Kalau yang 2020 saya belum menemukan, mungkin nanti akan menyusul ya. Gitu. Nah, kemudian dari ini survei IBM, nah itu mencatat bahwa ada kenaikan kebutuhan data scientist dari 364.000 menjadi 2.720.000 di seluruh dunia di awal tahun 2020. Bisa dibayangkan ya, sebegitu banyaknya
lowongan mengenai data scientist kayak gitu. Jadi untuk menjadi data scientist itu sangat perlu dan sangat penting, dan prospek kedepannya insya Allah sangat baik. Gitu. Nah, sebenarnya apa saja sih yang dipelajari di data scientist? Nah, sebenarnya data scientist itu merupakan kombinasi dari 3 keilmuan ini, yaitu computer science, kemudian matematika dan statistika, serta domain atau business knowledge. Nah, untuk yang computer science ini pasti teman-teman sudah paham mengenai kayak kalau di programming ya. Jadi programming itu dibutuhkan karena di data science ini nantinya itu data yang teman-teman oleh itu tidak sekedar jumlahnya mungkin tidak 1.000 atau 2.000. Lah, kenapa? Karena data yang ada di data science itu yang diolah itu nanti ada terbagi 2, data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Nah, di mana kedua data ini itu pasti yang kita olah adalah big data. Baik itu dari kecepatan kita menerima data yang secara real time, kemudian jumlah datanya sangat banyak, jadi ukurannya bukan kilobyte tapi bisa mungkin megabyte atau bahkan terabyte gitu. Nah, kemudian kemampuan analisis matematika dan statistika juga menjadi hal yang sangat perlu, karena kenapa? Dengan analisis metode matematika dan statistika ini, kita akan bisa memilih metode yang paling tepat yang akan kita aplikasikan terhadap data dan permasalahan yang kita hadapi. Jadi di statistika nantinya, karena saya background-nya adalah statistika, nanti teman-teman akan belajar bagaimana sih memilih metode statistika yang baik dan benar, serta tepat untuk menganalisis suatu data. Jadi nantinya ketika teman-teman sudah memilih metode, sudah memvalidasi datanya, dan lain sebagainya, nanti penghitungannya dibantu oleh membuat program di komputer. Nah, tujuannya apa sih program ini? Nah, tujuannya itu agar analisis yang teman-teman lakukan itu bisa berjalan cepat, tepat, kayak gitu. Dan tidak ada kesalahan. Ya. Kemudian untuk domain atau business knowledge-nya ini juga menjadi hal yang sangat penting. Karena ini ketika kita dihadapkan dengan sebuah data, kita juga harus paham ini datanya tuh dari mana, tujuannya apa sih, kemudian masalah yang dihadapi oleh data ini tuh apa. Jadi misal teman-teman diberikan data dari rumah sakit oleh dokter spesialis paru-paru. Nah, kemudian udah nih, dikasih ini, coba kamu analisis. Nah, kalau kita sudah diam, maksudnya tidak berusaha mencari tahu ini data ini apa ya, kenapa kok dikasih ke saya, tujuannya dokter tersebut ngasih ke saya itu kenapa, lah itu perlu ditanyakan juga ke dokternya. Jadi kemampuan komunikasi dan kemampuan yang lainnya itu menjadi kemampuan yang sangat penting. Nah, domain business knowledge ini pentingnya itu kita juga harus memahami mengenai sebagai contoh tadi ya yang data paru-paru itu, kita juga harus paham mengenai paru-paru kayak gitu. Jadi variabel apa sih yang ada di data tersebut itu kita juga harus paham. Nah kan kalau datanya mengenai paru-paru ya sudah seharusnya kita paham dengan paru-paru itu kayak gitu. Nah kalaupun tidak tahu, nah nanti akan ada diskusi dengan pihak stakeholder yang dalam hal ini contohnya adalah seorang dokter tersebut kayak gitu. Lanjut di sini yang akan kita pelajari ya di data science, mulai dari capturing data, ini mulai data di awal kita terima, termasuk ini data entry dan lain sebagainya, kemudian memaintain datanya. Nah, memaintain data ini sangat penting sekali, begitu juga dengan nanti prosesnya. Maintain data ini sangat perlu, kenapa? Karena kan data yang kita peroleh itu sangat banyak sekali. Dan kadang-kadang data yang kita terima itu datanya masih dalam data mentah, data yang masih perlu diolah lagi, perlu dibersihkan. Mungkin ada data yang hilang atau data yang sekiranya itu aneh sendiri, nyeleneh sendiri. Misal ada data harga cabai. Nah, untuk data harga
cabai di pasar tradisional di seluruh Indonesia. Nah, mungkin kalau yang untuk harga normal itu 1 kilonya mungkin 25.000. Nah, sedangkan kalau ada 1 atau 2 pasar yang harganya tiba-tiba 100.000, pasti hal itu akan menjadi sesuatu yang jadi apa ya? Oh, tidak mungkin gitu loh. Perlu kita, karena itulah kita perlu membersihkan data yang kita peroleh. Jadi ketika kita menerima data, tidak langsung data yang kita peroleh itu bisa dianalisis menggunakan metode statistika atau matematika dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian untuk proses di sini menjadi sangat penting ya, yaitu ada data mining, ada clustering, klasifikasi, dan lain sebagainya yang nanti pasti akan teman-teman pelajari ketika teman-teman sudah bergabung dengan kami, yaitu Teknologi Sains Data Universitas Airlangga. Kemudian sampai nanti teman-teman lanjut ke analisis dan mengkomunikasikan data yang teman-teman sudah analisis. Nah, mengkomunikasikannya itu bagaimana? Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Bisa dengan data visualisasinya, dibuat grafik, kurva, ataupun dibuat dashboard dan sebagainya. Tuh. Nah, ini adalah karakteristik data yang nantinya akan kita olah ya, unstructured dan structured. Maksudnya bagaimana sih yang unstructured itu yang biru ini ya. Di biru ini itu merupakan data yang tidak terstruktur. Di sini itu contohnya itu data suara atau data gambar, data video, lagu, itu di sini semua yang tidak terstruktur. Sedangkan data yang terstruktur itu yang abu-abu itu lebih sedikit. Dan jika melihat trennya, data unstructured ini sangat naik ya, maksudnya trennya menjadi naik. Karena kenapa? Karena data yang unstructured memang lebih banyak kita peroleh. Sebagai contoh, teman-teman ingin menganalisis ini mengenai kebijakan publik atau kebijakan yang diterapkan oleh Bapak Presiden. Dan misal Bapak Presiden itu menuliskan mengenai kebijakan tersebut di Twitter beliau. Jadi beliau itu meng-tweet mengenai kebijakan X gitu ya. Nah, kemudian dari Twitter atau dari tweet beliau kan pasti nanti ada komentar dari netizen-netizen gitu ya, dari teman-teman yang mengomentari kebijakan dari Pak Presiden tersebut. Nah, dari komentar-komentar itulah itu bisa kita jadikan data, bisa kita olah untuk mendapatkan sebuah insight atau pengetahuan. Jadi nanti bisa dari data komentar dari netizen tersebut kita mengetahui mungkin oh kebijakan Bapak Presiden ini sudah tepat, oh kebijakan Bapak Presiden ini ada kurangnya di bagian ini, oh kebijakan Presiden ini hanya fokus ke masyarakat pesisir atau masyarakat perkotaan. Nah, dari situlah kita bisa memperoleh data. Begitupun dengan komentar teman-teman yang ada di YouTube atau kemudian komentar yang lainnya. Dan kalau data unstructured ini memang sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu di Sains Data Universitas Airlangga itu mewadahi beberapa bidang minat yang nantinya teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan minat teman-teman. Nah, di sini ada sosial komunikasi, kemudian ada kesehatan, ada industri, dan yang terakhir adalah finansial dan bisnis. Nah, nanti contoh penerapannya ada di slide selanjutnya. Ini adalah background-nya RSUA ya, Rumah Sakit Airlangga Surabaya yang menjadi salah satu rujukan COVID-19. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk data CT scan. Nah, kalau teman-teman mungkin mengikuti berita mengenai COVID-19, di sini ada gambar mengenai paru-paru seseorang. Nah, bentuk gambar ini itu bisa kita sebut sebagai data unstructured ya, atau data tidak terstruktur karena kita harus mining atau menambang datanya itu dengan cara kita sendiri, bukan data yang sudah ada secara rapi. Kalau data secara rapi kan misalnya data penjualan cabai untuk hari ini sekian, untuk sekian kilo, untuk 2 hari yang lalu sekian kilo, itu contoh data yang terstruktur. Nah, sedangkan untuk yang
gambar paru-paru ini merupakan gambar yang tidak terstruktur. Nah, contoh penerapan sains data di dalam bidang kesehatan ini contohnya adalah kita bisa mendeteksi seseorang itu apakah terkena penyakit COVID-19 atau tidak dilihat dari gambar CT scan paru-parunya. Nah, di sini contohnya ada paru-paru orang yang normal, kemudian COVID-19, ini CT scan dan lain sebagainya ya, CT scan-nya. Kayak gitu. Nanti kita pelajari bareng-bareng lebih lanjutnya di sains data UNER. Jadi ini untuk CT scan yang pertama ini orang yang paru-parunya terkena COVID-19. Nah, kemudian sampai ke sini sudah agak berkurang karena dia melakukan treatment atau kesehatannya itu lebih dijaga lagi ya, maksudnya diobatin. Nah, kemudian di sini dia sudah tidak terjangkit oleh virus SARS-CoV-2 atau coronavirus kayak gitu. Nah, di sini untuk sains data juga bisa membantu kita untuk mendeteksi dini kanker payudara. Ini bagi perempuan-perempuan di luar sana, mungkin teman-teman kan kalau ada benjolan sedikit atau apa itu kan sangat takut apakah benjolan yang ada ini nantinya bisa berkembang menjadi tumor yang ganas atau tidak. Nah, itu bisa dicek menggunakan data scientist, ilmu data science menurut saya. Gitu. Kemudian juga ada deteksi dini Parkinson. Ini merupakan salah satu penyakit yang dialami oleh orang-orang di usia lanjut. Nah, ini pemodelan survival rate yang merupakan salah satu tesis saya dulu juga pemodelan menggunakan survival rate ya atau kelangsungan hidup. Nah, ini sebagai contoh, ini kasusnya adalah mengenai kasus brain cancer atau kanker otak. Di sini bisa terlihat ya sebelumnya untuk pengelompokan usia penderita. Nah, di sini ada yang 18 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, sampai yang di sini adalah di atas 70 tahun. Nah, kalau menggunakan pemodelan ini, kita bisa melihat sebagai contoh di sini. Ini time since diagnosis ini kita mengamati pasien itu dari 0 sampai sekian tahun ya. Jadi ketika ada pasien datang itu kita cek, kita teliti sampai misal kita tentukan pasien ini akan saya teliti, akan saya teliti selama 5 tahun. Kemudian ada pasien lagi, dicek lagi, dan diamati selama 5 tahun. Gitu. Nah, kalau kayak gini bisa terlihat bahwa di sini kan ada persentase hidupnya ya, lebih mudahnya persentase hidup. Nah, ketika pasien pertama kali datang, pasti di sini itu tingkat hidupnya itu 100%. Karena kan yang datang ke kita pertama kali kan itu masih hidup semua. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ini pasien lama-kelamaan akan persentase kelangsungan hidupnya pasti turun. Nah, di sini untuk pada waktu kita meneliti selama 1 tahun, untuk penderita yang usianya di atas 71 tahun itu memiliki tingkat resiko tidak hidup atau kematian ya, kematian itu lebih tinggi daripada penderita yang usianya jauh lebih muda gitu. Nah, tapi ada yang menarik ini. Nah, di sini kan ada cross ya. Untuk waktu sebelum 1 tahun kita amati itu penderita 18 sampai usia yang 18 sampai 40 tahun itu memiliki tingkat kelangsungan hidupnya itu lebih rendah dari penderita di usia 40 sampai 50 tahun. Nah, tetapi ketika pengamatannya di atas 1 tahun, ketika kita sudah mengamati lebih dari 1 tahun, itu berkebalikan di sini, di mana penderita usia 40 sampai 50 tahun itu memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah dari penderita kelompok usia 18 sampai 40 tahun. Nah, kemudian lanjut dengan data sains, kita juga bisa mencoba untuk menemukan obat yang tepat. Jadi kan untuk menemukan obat yang tepat sampai di
diberikan ke masyarakat itu kan tidak mudah ya, dan perlu riset atau penelitian selama bertahun-tahun sehingga obat tersebut bisa aman dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, ini yang tadi saya bilang mengenai aplikasi Halodoc dan Temenin yang merupakan contoh telemedicine yang sudah ada di Indonesia. Jadi nanti ketika teman-teman ingin konsultasi dengan dokter itu tidak harus datang ke rumah sakit, tetapi cukup dengan membuka aplikasi ini Halodoc dan juga Temenin atau telemedicine Indonesia ini dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian di bidang industri, nah kalau teman-teman sering menggunakan jasa JNE atau JNT, nah itu bisa kita menggunakan data science untuk apa sih? Untuk menemukan rute perjalanan terbaik, kemudian waktu terbaik untuk mendelivery barang kepada konsumen, kemudian jenis transportasi apa sih yang paling tepat untuk digunakan, sehingga semua itu tujuannya adalah efisiensi biaya, dan efisiensi biaya ini tujuannya adalah meningkatkan profit atau keuntungan. Tuh. Nah, ini juga contoh inventory di industri juga, manajemen persediaan. Kalau di industri kan teman-teman pasti pernah tahu ya, bagaimana sistem persediaan atau sistem stok bahan maupun barang yang akan didistribusikan dari perusahaan, dari industri atau pabrik ke konsumen. Di data science kita juga bisa melakukan penilaian pekerja, kemudian prediksi penjual pembelian, dan review konsumen, dan seterusnya. Nah, review konsumen ini bisa sangat menarik ya. Jadi kan teman-teman kalau suka belanja online, entah itu di Tokopedia, kemudian Bukalapak, Lazada, Shopee, itu kan sebelum membeli barang itu kan pasti melihat review konsumen kan ya, untuk melihat apakah ini barangnya itu sudah memang memiliki kualitas yang baik, dan apakah penjual yang menjualnya itu merupakan penjual yang terpercaya. Jadi kita nggak akan kena sampai penipuan atau apa, barang nggak dikirim atau gimana kayak gitu. Pasti itu bisa dilihat dari review konsumen. Nah, review konsumen ini bisa kita teliti, bisa kita analisis dengan menggunakan ilmu data science. Dan tujuannya apa sih semua ini? Pasti efisiensi biaya, dan tujuan akhirnya pasti untuk meningkatkan profit atau keuntungan. Nah, ini di bidang sosial komunikasi ada penerapan data science, ada di rekomendasi film, lagu, video. Nah, jadi semisal teman-teman yang suka film genrenya science fiction gitu, mungkin nanti secara otomatis YouTube ataupun aplikasi streaming filmnya teman-teman itu pasti munculnya kalau nggak jauh-jauh dari Avengers, Marvel, kemudian Spider-Man, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang horor mungkin ada Annabelle atau Conjuring atau dan lain sebagainya, itu pasti rekomendasi dari aplikasinya pasti muncul kayak gitu. Karena dan dari situlah itu kita bisa menerapkan ilmu data science kita di bidang tersebut. Begitu juga untuk yang lagu ya, Spotify, Joox, maupun radio dan itu. Kemudian menggunakan data science kita juga bisa mendeteksi berita bohong atau hoax. Kemudian di sini ada sentiment analysis. Nah, kemarin yang sempat dikerjakan Bapak Ibu dosen itu juga mengenai analisis sentimen ini. Itu datanya kami ambil dari Twitter. Kemudian kalau fake news itu kemarin kami deteksi mengenai clickbait. Jadi kan teman-teman kan kalau melihat berita kan pasti kan ada beberapa berita-berita itu yang tujuannya tuh hanya ingin menarik pembaca gitu. Kayak ini 7 apa gitu. Misalnya 7 keajaiban dunia atau apa, pokoknya yang menjurus ke berita-berita clickbait. Nah, sentimen analisis ini juga bisa kita gunakan. Nah, terutama sentimen analisis ini sangat bermanfaat utamanya bagi pemerintah. Karena kenapa? Sebagai contoh, kayak yang tadi saya contohkan yang Pak Presiden. Nah, tapi ini kita contohkan ke untuk yang wali kota Surabaya. Nah, di Surabaya itu kan ada Twitter mengenai radio SS Surabaya, kemudian ada pokoknya banyak Twitter di Surabaya itu Twitter dari pemerintah ya, maksud saya itu
yang sering digunakan oleh warga Surabaya untuk mengomentari ataupun memberikan informasi terkait Surabaya. Nah, dari sentimen ini kita akan mengetahui sentimennya, misal kebijakan dari Bu Wali Kota itu apakah kebijakannya memberikan dampak yang positif, kemudian apakah dampak negatif. Nah, itu nanti bisa terlihat secara langsung dari sentimen analisis. Nah, dari sini kita juga bisa melihat emosi dari warganya, ada yang senang, kemudian sedih, bahagia, dan sebagainya. Itu nanti kita bisa mengolah ketika kita sudah masuk di data science ini. Nah, ini adalah apa ya, penerapan data science di dalam finance atau keuangan. Nah, teman-teman pasti kan kalau pengguna atau bermain-main dengan saham atau investasi di reksadana yang menggunakan ini bibit, aplikasi bibit atau dana reksa, tanam duit, apalagi ya, banyak lah ya yang aplikasi yang menunjukkan tentang investasi. Nah, di situ pasti kalau teman-teman bisa lihat itu pergerakan harga sahamnya itu dari hari ke hari itu bagaimana, bahkan dari tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 10 tahun lalu itu bisa terlihat di situ pergerakan sahamnya itu bagaimana. Nah, di data science itu nanti kita juga belajar memprediksikan harga saham ini nantinya bagaimana sih, apakah sedang naik atau sedang turun. Nah, nanti kan tujuannya juga kita sendiri kan yang akan profit. Kalau sedang naik ya pasti kita pasti kita jual, kalau sedang turun kita beli kayak gitu ya. Nah, ini di data science kita juga akan belajar mengenai kenapa sih kok masih ada terjadi penipuan tentang credit card kayak gitu. Nah, segmentasi pasar ini juga mengarah ke industri ya, untuk segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini kan menjadi hal yang sangat perlu, terutama bagi wirausahawan atau pengusaha, di mana sebelum menjual barangnya pasti kalau bisa sudah melakukan paham produk ini tuh mau dijual ke siapa sih, apakah dijual ke ibu-ibu ataukah dijual ke bapak-bapak ataukah remaja atau anak kecil. Sebagai contoh, seseorang ingin menjual produk susu bayi. Nah, jadi dia tidak akan mungkin menjual produk susu bayi ini kepada ibu-ibu yang sudah tidak memiliki anak bayi, ya kan ya. Nah, hal ini tuh makanya segmentasi pasar ini sangat perlu sekali dilakukan oleh pihak industri atau wirausaha, sehingga mereka bisa memaksimalkan profit yang akan mereka peroleh. Ini untuk data science di pertanian. Nah, kebetulan di Jombang itu juga ada masih banyak masih banyak sawahnya, alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman kalau main ke Jombang, insya Allah akan saya ajak main ke sawah-sawah ya. Lah, di sini tuh untuk penerapan data science di agriculture tuh banyak sekali. Ada prediksi cuaca, kemudian adaptasi terhadap iklim kayak gitu. Karena sekarang kan bisa aja iklimnya sedang kemarau tapi tiba-tiba hujan deras karena yaitu tadi iklimnya tidak menentu. Nah, kemudian ada sistem irigasi secara otomatis. Nah, kemudian kita bisa juga menunjukkan rekomendasi bibit. Nah, untuk sebagai contoh untuk jagung aja nggak hanya satu varietas ya, ada berbagai macam jenis yang itu bisa ditanam oleh petani-petani kita. Nah, ini beberapa yang bisa diterapkan langsung ya di bagian pertanian. Ya, semoga kita di data science ini nantinya akan bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada warga, kepada masyarakat Indonesia. Ya, semoga ada kemajuan, ada kebermanfaatan yang bisa dirasakan secara langsung. Nah, oleh karena itu di data science UNER itu kami mewadahi beberapa yang sempat dituliskan ya oleh kami. Nah, ketika adik-adik nanti
bergabung di Teknologi Sains Data Universitas Airlangga itu kira-kira bisa jadi apa saja sih? Prospek kerjanya itu apa saja sih? Nah, prospek kerjanya itu bisa menjadi data scientist ya, otomatis itu jadi akan diarahkan ke menjadi seorang ilmuwan data atau data scientist. Nah, menjadi data scientist ini tidak mudah karena kan prosesnya itu end-to-end proses ya, di mana dari hulu ke hilir itu teman-teman berusaha untuk memahami prosesnya dari ketika data diterima sampai teman-teman mengkomunikasikan hasil yang teman-teman peroleh ke pihak stakeholder. Bisa stakeholdernya bisa dari perusahaan, instansi, pihak rumah sakit, atau pihak lainnya. Nah, sedangkan teman-teman bisa juga menjadi seorang wirausahawan. Nah, bisa jadi nanti teman-teman jual beli aplikasi untuk deteksi virus kayak gitu ya. Itu nanti bisa aja lewat hal itu. Kemudian menjadi manajer, dan yang terakhir ada konsultan. Ini konsultan tuh sudah banyak sekali, saya rasa sudah sangat banyak ya, yang terutama bisa membantu perusahaan-perusahaan atau instansi di luar sana melalui keilmuan data science kita. Maupun nanti kalau mungkin yang tadi saya bilang, di data science ini kan kombinasi dari beberapa ilmu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang lebih fokus ke programming, kemudian ada yang lebih cenderung fokusnya itu ke statistika, matematika kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu lebih bisa fokus ke beberapa hal tersebut. Ya, intinya ya kita akan belajar bersama di sini dan memberikan manfaat untuk masyarakat secara umum. Nah, jadi apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang data scientist gitu, dan bagaimana sih ke depannya? Ini kita akan bahas. Otomatis yang pertama yaitu kemampuan analisis yang kuat. Ya, tidak dipungkiri ya, jika apapun pekerjaannya, apapun yang dilakukan seseorang, itu pasti yang dituntut adalah kemampuannya dia. Lah, kalau di data science atau di sains data ini, kemampuan yang diharuskan, yang perlu dikuasai, yaitu kemampuan analisis berdasarkan metode-metode statistika atau matematika yang nantinya akan dipelajari. Gitu. Nah, kemudian ada juga kemampuan programming. Nah, di sini kemampuan teman-teman untuk membuat algoritma, kemudian membuat program ya, yang intinya untuk membantu teman-teman dalam menghitung atau mengolah data itu sangat diperlukan. Nah, nantinya ketika teman-teman hanya jago di program itu kurang tepat. Karena kenapa? Karena teman-teman juga harus memilih analisis atau metode apa sih yang bisa diterapkan untuk data ini. Jadi intinya itu statistika itu sebagai alat ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan data yang kita peroleh. Kalau sebagai contoh, dosen saya pernah bilang, untuk membunuh seekor nyamuk itu tidak perlu menggunakan bom, tetapi cukup dengan menepuk saja. Ya, dari sini kita bisa paham ya, kalau ketika kita nanti data yang kita peroleh itu cukup dianalisis menggunakan metode yang sederhana, ya udah cukup dengan hal itu, tidak perlu muluk-muluk dengan metode yang sangat sulit. Itu akan menyulitkan kita sendiri nantinya. Gitu. Dan kemudian kemampuan saya adalah mampu memecahkan masalah atau problem solving. Nah, di sini kenapa sih kok memecahkan masalah itu sangat penting? Nah, coba dibayangkan. Sekarang ketika teman-teman mendapatkan data dari suatu perusahaan dan teman-teman disuruh untuk coba analisis data ini, saya ingin melihat penjualan saya ini apakah bisa dilanjutkan sampai akhir tahun atau bisa dilanjutkan sampai tahun depan. Nah, itu data yang diberikan oleh beliau itu merupakan data penjualan masa lalu ya, mungkin 1 tahun yang lalu. Nah, kita disuruh untuk
untuk menganalisis apakah perusahaan atau apakah saya bisa menjual produk saya ini sampai 1 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan. Nah, kalau kita nggak bisa kita nggak memiliki kemampuan problem solving yang baik, nah nanti kita kebingungan. Bisa aja nanti kita bingung memilih analisis yang tepat untuk data kita. Kemudian kalau analisisnya nggak bisa tepat, ya programnya juga nggak akan jalan dengan maksimal. Karena itu kemampuan di data science itu memang dituntut untuk kemampuan yang terintegrasi, yaitu mampu secara metodenya, kemudian programmingnya, kemudian tentang domain expertise-nya kayak gitu. Ya. Kemudian lanjut untuk untuk menjadi data scientist itu harus mau terus belajar ya, atau lifelong learner. Nah, di sini kenapa? Karena kita kan bekerjanya juga mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita juga, karena di data science itu kita juga bisa melakukan prediksi. Kayak tadi itu prediksi penjualan, kemudian prediksi cuaca, prediksi harga saham. Nah, kan kalau kita tidak memiliki kemampuan, maksudnya tidak mau untuk terus belajar ya, kita akan ketinggalan, tidak tahu mengenai informasi apa yang sedang terjadi di saat ini gitu. Jadi mau terus belajar ya. Kan di Islam, di agama saya kan mengajarkan untuk tetap belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi untuk menjadi data science juga perlu menerapkan hal itu. Nah, kemudian kita juga harus memiliki keingintahuan yang tinggi atau selalu penasaran ya. Apalagi informasi yang teman-teman hadapi saat ini tuh sangat cepat sekali. Kalau bisa dilihat live dari YouTube atau mungkin komentar Twitter itu kan sangat cepat sekali ya. Kalau teman-teman bisa lihat, bahkan belum sempat kita membaca satu kalimat itu sudah ada komentar baru, sudah ada komentar selanjutnya, komentar tuh. Nah itu kita harus apa ya? Kita harus adaptasi dengan hal itu gitu loh. Dan kita juga harus memiliki keingintahuan yang cukup tinggi. Nah kalau kita nggak ada minat, nggak ada keingintahuan yang tinggi ya ketinggalan zaman juga gitu. Jadi intinya tetap harus mau terus belajar, memiliki keingintahuan yang tinggi juga. Nah, dan juga teman-teman juga harus tekun, rajin, disiplin, dan praktek secara langsung untuk memperbanyak portofolio. Nah, praktek di sini apa sih maksudnya? Nah, kemarin teman-teman yang sempat menonton webinarnya Teknologi Sains Data ya, yang kemarin sore jam 3 juga itu. Nah, itu kan kami mengundang Pak Dio. Nah, Pak Dio itu kan salah satu bisnis intelijen dari Gojek. Dia kan juga berpesan bahwa di dunia kerja itu pasti portofolio sebelum masuk ke dunia kerja ya. Itu portofolio menjadi sangat penting. Karena kenapa? Pihak rekrutmen itu pasti melihat apa yang sudah kita lakukan dahulu kala gitu. Sebagai contoh, nanti ketika teman-teman itu akan melamar pekerjaan, pasti nanti teman-teman membuat CV kan. Nah, di CV itu nanti bisa dilihat mana sih sekiranya anak yang aktif, baik itu aktif secara organisasi, aktif untuk bakti sosial, menjadi relawan atau yang lainnya, ataupun aktif di lomba-lomba, mungkin mengikuti PIPNAS atau lomba yang lainnya ya. Nah, itu bisa terlihat dari CV itu. Nah, tapi perlu diingat, untuk mengikuti hal-hal itu tuh tujuannya jangan hanya untuk melengkapi CV, tapi di situ ada proses belajar lah ya, yang harus kita tetap pegang. Jadi kita untuk mengikuti lomba itu tujuannya apa ya? Terus belajar, mencari ilmu, pengalaman, terus menambah relasi itu juga sangat perlu sekali. Nah, kemudian, portofolio ini, nanti ketika praktek yang dimaksud itu di dalam data science ya, nanti kalau teman-teman bergabung di kami, kalau teman-teman itu sering coba-coba melakukan analisis, habis itu analisis yang teman-teman dapatkan itu bisa di-upload, entah itu di LinkedIn teman-teman, atau di blognya teman-teman, ataupun di Instagram pun boleh, di medsos teman-teman tuh boleh. Jadi misal ini ada data COVID-19 seluruh dunia pada tahun 2020. Nah, nanti teman-teman coba otak-atik itu data.
entah itu diklasifikasikan, entah itu dibuat clustering. Oh ternyata kalau di clustering, oh ternyata Indonesia itu termasuk zona merah. Terus kemudian untuk yang negara Taiwan itu termasuk zona yang istilahnya hijau karena COVID-19 sudah tidak ditemukan di sana atau kayak dan jadi setiap apapun yang teman-teman lakukan itu bisa menambah apa ya bisa menambah wawasan, pengalaman, ilmu teman-teman dan nantinya akan memperkaya portofolio teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman sudah akan keluar dari kampus yaitu menghadapi dunia kerja, nanti HRD atau pihak rekrutmen masih senang sekali. Wah, anak ini ternyata sangat aktif sekali, kayak sering menjadi relawan, aktif sosial, kemudian pernah menjadi ketua BEM atau anggota BEM lah ya, kemudian ketua himpunan jurusan, kemudian dia juga pernah menjadi mungkin yang di akademisi yang suka akademik itu menjadi asisten praktikum atau asisten dosen, kemudian ataukah dia suka mengikuti lomba-lomba dan menang. Nah, itu pasti akan sangat penting dan akan dilihat oleh pihak rekrutmen. Jadi gini, ada yang bilang IPK itu penting, tetapi IPK hanya mengantarkan teman-teman di meja pendaftaran. Ya, maksudnya gini, teman-teman nanti mungkin IPK-nya di atas 3,5. Nah, sedangkan perusahaan itu mensyaratkan IPK minimalnya adalah 3,25. Nah, otomatis ketika teman-teman IPK-nya 3,5 ya otomatis masuk. Tetapi yang perlu diingat setelah rekrutmen, maksudnya setelah teman-teman mengumpulkan lolos di tahap pertama, yaitu tahap administrasi, yang IPK dan lain sebagainya, nanti teman-teman akan menjalani tahap selanjutnya, yaitu bisa jadi kayak forum group discussion, kemudian ada wawancara, kemudian apalagi ya, tes psikotes, yang intinya semua itu tidak hanya mengandalkan keilmuan atau IPK teman-teman. Di situ mulailah soft skill yang bicara. Nah, karena itulah di sini ada beberapa hal ya, kayak kemampuan memecahkan masalah, kemudian mau terus belajar, keingintahuan yang tinggi, tekun, rajin, disiplin. Ini tuh merupakan contoh soft skill yang teman-teman bisa asah ya nantinya, terutama di perguruan tinggi kan nanti teman-teman akan belajar ini semua bersama dengan teman-teman yang lain dan kesempatan yang ada di perguruan tinggi itu pastinya jauh lebih besar ya. Nah, oleh karena itu saya harap teman-teman tetap fokus dengan IPK, dengan keilmuannya, karena kan menjadi data scientist kan juga dituntut kemampuan analisis yang kuat ya, programming juga harus kuat atau hard skill-nya juga harus kuat, tetapi tidak meninggalkan soft skill teman-teman. Tetap teman-teman selagi fokus dengan kuliah, teman-teman juga bisa mencoba mengasah soft skill teman-teman dengan berorganisasi atau menjadi relawan. Kayak contohnya tuh yang dulu saya di ITS tuh ada program ITS mengajar kayak gitu, atau ada kami memiliki kampung binaan. Nah, di sana itu tiap seminggu sekali mengajarkan adik-adik yang di sana itu tentang mungkin sekolahnya dia atau membantu ibu-ibu juga. Jadi mengadakan pelatihan ke ibu-ibu. Nah, kemudian ada organisasi juga. Mungkin dulu yang suka organisasi nanti bisa bergabung di BEM ataupun di himpunan mahasiswa jurusan ataupun di UKM yang lainnya. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting yang perlu dipersiapkan yaitu mengenai kesehatan. Nah, jadi kesehatan itu juga menjadi hal yang sangat perlu ketika teman-teman akan memasuki dunia kerja. Nanti rekrutmen itu kenapa? Maksudnya rekrutmen akan memilih orang yang memiliki kesehatan yang bagus lah ya, daripada orang yang kesehatannya terganggu. Karena kenapa? Pasti nanti perusahaan kalau seseorang itu sedang sakit, pasti untuk biaya pengobatannya juga akan dipegang oleh rumah sakit. Jadi kayak karena itulah ya, kesehatan itu menjadi hal yang sangat
penting untuk diperhatikan. Nah, ini terakhir ya. Saya ada ini dulu deh. Ada dari penjelasan saya, kalau ada yang mau tanya nanti bisa langsung dituliskan di slide. Nah, ini saya ada game, mungkin bisa dilihat ya, ini join my quiz dengan enter code-nya itu 620696. Ya, ini jeda sebentar ya untuk kita melakukan game sebentar. Ada yang sudah join? Belum muncul Bu untuk itunya, gamenya. Gamenya belum muncul, coba ya. Ya. Sudah memasukkan kode ini. Sudah ya? Slide-nya masih di PPT. Oh, masih di PPT, bentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, aman. Sudah Ya, Bu? ya. Sudah. Mungkin bisa dicoba teman-teman. Ini ada sedikit quiz. Ya, ada lagi yang mau ikut kuisnya? Ayo silakan untuk teman-teman bisa join di kuisnya. Kode permainannya 620696. Oh, Dwi Asmoro masih loading. Masih loading, Iya. Bu, katanya. Iya, nggak apa-apa. Kita coba dulu aja ya, yang sudah ada. Siap, Bu, siap. Ya. 620696.
Di TV masih Nurul Aini unggul peringkat 1. Ya, sudah ya. Nah. Okay. Ya, selamat kepada Nurul Aini. Ini Nurul Aini mana? Ayo, silakan untuk bisa di-unmute Nurul Aini. Ini ada Nurul Aini. Ada ya? Bisa di-unmute, ada Bu, ada. Ada, ya. Saya stop share. Bisa say hi dulu, Nurul Aini. Ayo Nurul Aini. Oh, masih bisa koneksi. Masih koneksi, Ham. Oh, masih koneksi. Ini juga Ya, halo. Ya. calon mahasiswa, Bu. Oh, calon mahasiswa juga. Mau daftar ke Sains Data nggak? Dari mana dulu? Dari mana dulu? Dari SMA 10 Surabaya. Oh, dari SMA 10 Surabaya. Wah, deket itu. Sudah gimana, tertarik nggak sama teknologi Sains Data UNER ini? Tertarik, alhamdulillah. Benar, alhamdulillah. Ya, ya nanti semoga muncul ketertarikan ya. Nanti untuk kita belajar bersama di Data Science UNER nantinya ya. Semoga yang terbaik saja ya. Oke. Ya, terima kasih Nurul Aini. Ya, sedikit saya lanjutkan sedikit PPT saya ya. Bentar. Ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini slide terakhir saya. Setelah itu sudah terlihat. Ya. Setelah itu kita akan lanjut ke tanya jawab saja. Nah, di sini ada kalimat yang menarik dari Abdullah bin Mubarak, yaitu aku belajar adab atau budi pekerti selama 30 tahun dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Orang-orang saleh terdahulu akan belajar adab terlebih dahulu baru kemudian. Maksud saya di sini apa? Ilmu itu memang sangat perlu, tetapi yang lebih penting lagi adalah mengenai adab, sopan santun, menghargai orang lain. Itu dirasa sangat perlu sekali. Apalagi nanti ke depannya teman-teman akan berhadapan dengan teknologi yang informasi arusnya itu sangat cepat sekali. Boleh kita menggunakan teknologi secara canggih ya, atau robot itu, tetapi tetap yang perlu diingat adalah sopan santun teman-teman, adab atau etika teman-teman itu menjadi hal yang sangat perlu. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal. Ya, jadi harapannya nanti ketika teman-teman belajar di Data Science Universitas Airlangga, harapannya adalah teman-teman bisa berkontribusi secara nyata atau memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Ya, ini terakhir dari saya, terima kasih. Nanti jika teman-teman mau kepo terhadap jurusan atau prodi di SNM UNER, bisa langsung saja klik di sini ya, smm.uner.ac.id.
Nah, kemudian untuk media sosialnya yaitu @stmmuner. Ini bisa Instagram dan juga Twitter. Nanti teman-teman langsung saja, jangan lupa nge-follow juga. Oh ya, dan YouTube-nya juga ada ya nanti STMmuner. Jangan lupa di subscribe. Oke, ya saya rasa cukup sekian. Kita mungkin akan langsung tanya jawab atau gimana ini, Ham? Iya, bisa Bu. Untuk jika ada pertanyaan bisa diajukan di room chat, sudah saya sebar linknya di slide app GoGL. Sudah ada Bu di chat. Iya ya, sudah ada. Sudah ada. Untuk pertanyaan bisa diajukan di sana. Untuk teman-teman silahkan diakses di slide, dan juga jangan lupa untuk absensi daftar hadir di room chat, juga ada linknya. Untuk pertanyaan bisa diajukan dari sekarang. Bisa dibuka, bisa dimulai Bu untuk sesi pertanyaan. Oke, ya ini ada pertanyaannya anonim. Saya tayangkan dulu. Saya share screen dulu ya biar anonim ini Bu. Iya. Sudah bisa terlihat? Sudah Bu, aman. Iya. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau di TSD UNER pakai bahasa pemrograman apa, Kak? Ya, untuk saat ini program atau software yang dipakai di Universitas Airlangga ya khususnya data science itu menggunakan Python dan R. Kenapa? Karena kalau di Python itu sangat mudah ya penggunaannya. Jadi di sana itu nanti kita bisa menggunakan atau menganalisis berbagai data di sana dan juga bisa mengkomunikasikan atau membuat visualisasi data yang secara bagus melalui program Python. Tidak kalah juga nanti teman-teman juga akan dikenalkan dengan software R. Nah, R ini tuh sebenarnya lebih banyak dipakai oleh statistician, yaitu orang-orang yang dulu bekerjanya itu di statistika, termasuk saya. Itu dulu lebih sering menggunakan R daripada Python, karena di R itu juga di sana terdapat banyak sekali package yang sangat membantu untuk melakukan penghitungan. Ya, jadi sementara itu dua itu ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti juga ada kita belajar mengenai Tableau untuk visualisasi data, kemudian ada SQL buat database-nya, ada juga mungkin nanti kita belajar juga Java, bagaimana membuat website atau meng-create sebuah aplikasi melalui bahasa Kotlin ya, dari Android itu nanti kita dari Kotlin. Nah, karena itulah kenapa di STMM ini namanya adalah multidisiplin. Nah, karena teman-teman itu nantinya itu tidak hanya belajar, misal teman-teman masuk di data science UNER. Nah, nanti bisa saja yang mengajar di prodi tersebut itu dari Bapak Ibu dosen, misal dari robotika, atau yang mengajar itu dari kedokteran kayak gitu. Jadi dan di sana itu apalagi kita juga dihubungkan dengan programnya Mas Menteri Nadiem Makarim ya, yaitu Kampus Merdeka, di mana semuanya nanti tidak dibatasi, seorang mahasiswa tidak dibatasi dengan belajar di satu prodi saja. Bisa saja nanti teman-teman itu jurusannya Sains Data UNER, tapi nanti ambil kuliahnya di ITS, atau ambil kuliahnya nanti di UI atau ITB kayak gitu. Ini nanti sistem tradingnya nanti bisa disetarakan kayak gitu nanti. Itu sedikit sneak peek mengenai kampus Merdeka juga ya. Tuh. Kemudian ada lagi apa ya pertanyaannya? 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Eh, ini ada lagi pertanyaan. Dari Andika Nur Alfian, sebenarnya saya tayangkan. Sudah bisa terlihat? Bisa terlihat kan ya? Saya bacakan tips apa yang agar kita menjadi Saintek Fresh Graduate 2-3 tahun di masa mendatang yang unggul seiring perkembangan teknologi industri yang semakin naik levelnya. Ya, tentu saja selain dengan memahami atau memiliki kemampuan di bidang masing-masing ya. Kalau di teknologi sains data berarti teman-teman harus memiliki kemampuan seperti yang diharapkan dari sains data, yaitu seperti kemampuan analisis menggunakan metode matematika statistika, kemudian kemampuan untuk membuat program, dan juga domain ekspertis ya, jangan dilupakan. Nah, ditambah lagi kemampuan soft skill yang tadi saya sempat bahas juga, yaitu pokoknya teman-teman harus terus belajar, kemudian terus penasaran. Jadi dari penasaran itu pasti nanti akan menimbulkan suatu inovasi, suatu riset yang bisa menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kayak gitu. Ya, apalagi di sekarang ini kan pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Nah itu pasti di perguruan tinggi itu dituntut untuk inovasi apa yang bisa kalian sumbangkan untuk negara ini agar pandemi ini segera berakhir di Indonesia lah, khususnya kami yang di Surabaya. Ya walaupun saya sekarang di Jombang ya karena masih bekerja dari rumah, itu tetap Bapak Rektor sempat memanggil kami para dosen dari STMM secara langsung. Nah di sana kami sempat bertukar pikiran mengenai inovasi apa sih yang bisa kita berikan untuk Indonesia ini. Nah, itu makanya kalau teman-teman hadir di salah satu atau bahkan semua webinarnya yang telah dilakukan oleh STMM Universitas Airlangga, teman-teman akan melihat Isyana dan robot Isyana dan Arta. Nah, itu dua itu merupakan salah satu output dari STMM, produknya STMM kayak gitu. Nah, kedepannya kita juga pasti tetap mencoba untuk melakukan inovasi apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Ya, mungkin saja kalau di pandemi ini tuh robot ataupun analisisnya yang dibutuhkan tidak selalu muluk-muluk yang harus expert, yang harus advance, yang harus yang harus sulit dikerjakan, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah karena kita bekerja dengan waktu ya, jadi kalau bisa produk yang dihasilkan atau analisis yang dihasilkan itu tepat secara sasaran, kemudian teliti juga, walaupun metode yang digunakan atau produk yang digunakan itu tidak se-advance, kayak bisa robot bicara sendiri atau apa, itu kan pasti membutuhkan riset yang panjang lah. Itu. Kemudian sekali lagi, untuk menjadi fresh graduate yang segera dilirik oleh perusahaan, itu portofolio teman-teman itu perlu diperhatikan. Sekali lagi, di CV teman-teman nanti itu akan dilihat selain dari background pendidikan, itu teman-teman akan dilihat sudah melakukan apa saja selama kuliah. Kan pasti beda ya, untuk mahasiswa yang hanya kupu-kupu istilahnya, atau kuliah datang, duduk, mendengarkan, pulang, dengan mahasiswa yang aktif berorganisasi, aktif mengikuti lomba-lomba, kemudian aktif untuk berbakti sosial, itu pasti akan beda dari sana. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan branding teman-teman sekalian sebelum nanti teman-teman terjun langsung ke perusahaan atau suatu industri. Nah, jadi selama jadi mahasiswa, jangan hanya fokus di kuliahnya teman-teman. Bagus ya fokus di kuliah, karena itu kan amanah dari orang tua ya.
yang menyekolahkan kita di perguruan tinggi tersebut. Tapi yang perlu diingat adalah kemampuan soft skill itu tidak didapatkan hanya dari bangku ruang kuliah. Jadi teman-teman harus juga aktif untuk mencari di luar ruang kelas karena kenapa? Kesempatan untuk mendapatkan atau mengasah soft skill teman-teman di luar ruang kuliah itu sangat terbuka lebar. Kan teman-teman bisa saja melakukan bakti sosial dengan mengajarkan anak jalanan, kemudian memiliki sebuah kampung binaan. Di situ nanti teman-teman bisa mengajarkan kreativitas untuk bapak ibu yang ada di sana, atau apalagi ya, kalau di ITS dulu ada ITS mengajar, itu yang mahasiswa dikirim ke desa-desa tertentu dan nanti di sana istilahnya kayak membangun desa tersebut. Nah, nanti kalau di UNER, kalau di UNER belum, mungkin kemarin di webinar kemarin belum sempat dibahas ya. Kalau di UNER itu ada istilahnya itu KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, dan juga magang. Untuk tahun ini, untuk tahun ini kan salah satu program Mas Menteri itu adalah magang di perusahaan selama kurang lebih 3 semester. Nah, bisa dibayangkan kan ya itu. 3 semester itu harus benar-benar dimanfaatkan. Terutama ini teman-teman yang akan menjadi mahasiswa ini, nanti kalau bisa dari sekarang sudah disusun strateginya. Nanti semester 1, 2, 3, 4, 5 itu fokus untuk kuliah dan mencari pengalaman di dalam kampus. Nah, nanti ketika udah semester 6, 7, 8 itu nanti teman-teman fokus ke magangnya teman-teman di perusahaan. Dan nanti dari perusahaan itu pasti teman-teman akan banyak belajar bagaimana sih cara bekerja yang baik dan apa saja sih kriteria-kriteria yang diinginkan perusahaan jika merekrut seseorang kayak gitu. Itu poinnya ya. Portofolio itu perlu diingat bahwa portofolio itu sangat penting sekali. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan nanti jika waktunya tidak memungkinkan bisa kirim email ke yang tadi ya, rate.an@smm.uner.ac.id gitu. Nanti insya Allah bisa saya jawab melalui email tersebut. Terus ada lagi. Siap. Ya, oke. Ini ada pertanyaan menarik nih. Dari dari anonim juga. Nih, portofolio yang perlu dibangun untuk analisis data kira-kira bentuknya apa aja ya, Bu? Itu banyak sih yang teman-teman di sains data bisa lakukan. Misal, nanti kalau teman-teman kuliah ya, itu tugas-tugasnya pasti langsung praktek untuk membuat program. Jadi nanti teman-teman akan disuruh mencari datanya nanti tenang aja, tidak mencari data sendiri, mestinya harus survei satu persatu atau survei langsung, tapi nanti langsung teman-teman bisa mendownload datanya di Kaggle atau di UCI Machine Learning. Nah, di sana itu tersedia banyak sekali data-data yang bisa teman-teman olah. Sebagai contoh, tadi yang kasus COVID-19, nanti kalau teman-teman mencari Kaggle, tulisannya Kaggle, Kaggle itu ya. Nah, itu teman-teman bisa search di situ COVID-19 gitu ya. Nah, nanti di situ sudah banyak juga orang-orang yang mencoba untuk menganalisis data tersebut. Jadi nanti teman-teman kayak berusaha berlomba-lomba untuk menganalisis secara tepat di data tersebut, karena di situ juga ada lombanya, dilombakan gitu loh. Jadi untuk data COVID-19 ini nanti dilombakan siapa sih yang sekiranya bisa melakukan analisis secara komprehensif gitu ya. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan ya untuk menambah portofolio. Jadi nanti ketika teman-teman sudah berhasil menganalisis data, langsung aja nanti upload hasil analisis teman-teman ke entah itu di website blognya teman-teman atau di LinkedIn. LinkedIn itu salah satu aplikasi yang untuk pekerja ya. Nah, nanti di sana pasti akan terlihat portofolionya teman-teman tuh kayak gimana gitu sih.
itu portofolio yang bisa dibangun untuk memperkaya, untuk membranding teman-teman. Karena branding itu saat ini sangat penting sekali ya. Kalian pasti dilihat ini siapa sih ini orang, apakah dia itu memang pantas untuk saya rekrut gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Wah, banyak ya ternyata. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Ini menarik juga. Mungkin untuk apa? Iya, Ilham. Iya, kenapa Ilham? Nggak dengar. Kenapa? Ilham jadi bicara? Sepertinya agak ini ya, koneksi. Gimana? Halo Ilham, halo. untuk Halo. pertanyaan bisa 2 lagi sebelum acara karena waktu sudah mendekati jam 5. Oh iya. Oke, iya boleh 15. Iya ya. Pertanyaan. Oke, ini 1 dan 1 lagi ya nanti ya. Pertanyaannya, apakah nanti siap. Ya, ini dari anonim juga, apakah nanti kalau sudah masuk menjadi mahasiswa dari Prodi TSD UNER harus sudah memahami bahasa pemrograman? Tentu saja, ya, enggak, bercanda, tidak. Jadi teman-teman yang dulunya dari SMA itu belum pernah memprogram, enggak apa-apa, masuk aja daftar aja di Teknologi Sains Data UNER. Di sini nanti kita akan belajar bersama-sama. Nanti pasti diajari kok. Jadi dari tahapan awal bagaimana sih untuk menjalankan atau membuat algoritma yang baik itu seperti apa. Pasti nanti Bapak Ibunya tidak akan menuntut teman-teman itu langsung harus jago di bahasa pemrogramannya. Begitu juga mengetahui kemampuan analisis statistika atau metode matematikanya ya. Nanti pasti diajari satu persatu pelan-pelan nanti. Karena itulah jangan ragu untuk daftar di Sains Data UNER. Nanti kita pasti belajar bersama-sama. Baik itu pemrograman R, Python, atau Kotlin untuk Android, kemudian ada Java, ada Tableau, dan lain sebagainya ya. SQL juga untuk database, belajar database. Gitu. Itu saya rasa cukup ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau sebelumnya belum pernah membuat program sama sekali. Nanti kita belajar bersama-sama kok. Dan mungkin kalau teman-teman ingin sekiranya maju duluan, ingin mempelajari pemrograman itu nanti teman-teman banyak sekali yang bisa diakses ya, website ataupun di YouTube itu untuk mempelajari pemrograman. Ada yang namanya Towards Data Science, kemudian ada Simply Learn, itu yang di YouTube, ada Edureka, ada Physics Data Science, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa langsung kok di situ bisa dibuka, dipelajarin sekiranya mana sih yang nanti itu saya bisa bisa engage dengan programnya atau mungkin dari metodenya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, ini pertanyaan terakhir ya berarti ya. Kurang 12 menit. Oke. Kalau ingin melanjutkan kuliah S2, jadi memilih jurusan yang sesuai dengan domain atau peminatan yang dipilih ya, Bu. Ya, kalau untuk melanjutkan S2 sebenarnya itu tergantung teman-teman. Mau sesuai minatnya atau melanjutkan bidangnya yang dari S1 itu terserah. Nah, cuman kalau saya boleh saran, kalau teman-teman, kalau lebih baiknya sih selinier ya, apa yang diambil di S2 itu sesuai dengan apa yang diambil di S1. Nah, karena kenapa? Itu membantu juga teman-teman di S2 nanti memahami materi. Nah, kalau semisal
di S1-nya mengambil sains data. Nanti S2-nya mungkin mengambil biologi kayak gitu. Ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, nggak ada yang melarang. Cuman nanti di biologinya nanti teman-teman butuh effort, butuh usaha lebih agar bisa membuat benang merahnya antara sains data yang sudah teman-teman pelajari di S1 dengan biologi yang teman-teman pelajari di S2. Nah, tapi jangan khawatir, nanti ada cabang ilmu baru yaitu namanya ada biostatistika biologi kayak gitu. Jadi yang dimana itu bisa menggabungkan antara dua prodi lah ya, kayak yang tadi biologi statistik itu istilahnya bisa menggabungkan dalam biologi dan statistika kayak gitu. Terus ada lagi banyak kok, insya Allah nanti nggak usah khawatir. Dan juga jangan khawatir misalnya nanti teman-teman ingin melanjutkan S2 ke luar negeri. Jadi Bapak Ibu dosen di STMM ini alhamdulillah hampir semuanya itu lulusan dari luar negeri. Jadi sudah pastilah nanti ketika teman-teman gabung di STMM UNER, Bapak Ibunya pasti akan, Bapak Ibu dosen akan membantu untuk merekomendasikan teman-teman untuk kuliah. Misalnya kalau saya di Taiwan ya, nanti bisa saya rekomendasikan untuk mahasiswa ini bisa kuliah di sini dengan beasiswa dari kampus atau beasiswa profesor atau beasiswa dari pemerintah Taiwan. Dan sekedar info saja, dulu ketika saya di S2 itu alhamdulillah dapat beasiswa. Jadi kalau di Taiwan itu beasiswanya itu bisa dari pemerintahnya, bisa dari kampus, dan juga dari profesor. Tapi kalau sudah dapat dari pemerintah Taiwan itu tidak bisa mendapatkan beasiswa kampus atau tidak bisa mendapatkan beasiswa kampus, tapi tetap bisa mendapatkan beasiswa profesor. Begitu juga dengan ketika mendapatkan beasiswa dari kampus, teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa profesor. Jadi istilahnya itu beasiswanya itu double-double gitu loh. Jadi kayak sudah dapat beasiswa dari kampus, dapat juga beasiswa dari profesor. Jadi kayak makanya orang mahasiswa yang di luar negeri itu ada yang istilahnya kaya dari beasiswa gitu. Itu bisa lah nanti dikomunikasikan. Jadi nanti teman-teman yang mau lanjut dari S1 ke S2 jangan khawatir. Ketika teman-teman mau daftar di dalam negeri ya monggo, ketika mau di luar negeri ya pasti nanti kita akan bantu rekomendasikan teman-teman mana sih universitas yang sesuai yang bisa teman-teman ambil gitu. Ya, jadi jangan ragu untuk bergabung di Teknologi Sains Data Universitas Airlangga. Kami tunggu. Ya, saya rasa sekian Ilham. Iya. Siap. Ya, terima kasih ya. Ini saya stop share. Ya, bisa di-stop, Bu. Ilmu yang didapat dari Bu Ratih ini sangat banyak sekali. Bahwasanya teknologi sains data UNER ini nantinya pada tahun 2030 sendiri targetnya akan menjadi data science yang unggul. Dan untuk data science sendiri bisa diaplikasikan ke banyak sektor ya, Bu ya. Iya, betul dari sekali. Kesehatan sampai ke pertanian. Mungkin untuk teman-teman yang belum absensi bisa absensi di chat. Di room chat sudah saya siapkan untuk linknya di https://sid hadir online kelas RTIK 19 untuk teman-teman bisa dinyalakan untuk kita sesi foto. Videonya bisa dinyalakan untuk sesi foto. Ya, sambil menunggu video teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang berkenan meluangkan waktunya di sore hari ini. Terima kasih juga untuk relawan TIK, Tuban, Ilham, dan kawan-kawan atas undangannya. Ya, mungkin teman-teman bisa. Bu Ratih setelah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, dan juga teman-teman terima kasih menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sore hari ini. Untuk videonya bisa dinyalakan semuanya. Sudah ya. Hitungan 5 akan difoto.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi ganti gaya, bisa ganti gaya untuk teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin sekian untuk materi hari ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Ratih? Iya, yang penting untuk menghadapi di masa mendatang, jangan lupa portofolionya disiapkan. Hard skill dan soft skill itu sangat penting sekali. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman, pesan dari Bu Ratih yaitu portofolio sangat harus disiapkan ya Bu ya, untuk soft skill dan hard skill itu sendiri. Ya, Oke, betul sekali. waktu pukul sudah menunjukkan pukul 5. Mungkin sekian dari kami, dari STMM UNER dan juga dari relawan TIK Kabupaten Tuban. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.